Selamat datang di channel Dongtel dan selamat menyaksikan alur cerita dari anime One Room, Hiyatari Futsu, Tenshizuki. Tokumitsu Shintaro, seorang anak SMA yang tinggal di apartemen milik bibinya karena orang tuanya pergi bekerja di luar negeri. Karena tidak bisa berbahasa lain selain berbahasa Jepang, Shintaro menolak untuk ikut dengan orang tuanya ke luar negeri. Pada akhirnya, bibinya menawarkan apartemennya untuk ditinggali oleh Shintaro. Meskipun setiap bulan orang tuanya memberikannya uang jajan, tapi Shintaro tetap ingin bekerja sambilan untuk mencari pengalaman. Suatu ketika, saat Shintaro sedang di perjalanan pulang, dia melihat ada kucing dan teringat kalau dia pernah ingin memungut kucing yang sering datang ke rumahnya dulu. Tapi karena tetangganya itu penyuka kucing, pada akhirnya tetangganya lebih dulu memungut kucing itu. Keesokan paginya, Shintaro kaget karena menemukan perempuan yang tertidur di balkon apartemennya. Akibat kecerobohan Shintaro, perempuan itu meminjam pakaiannya Shintaro. Perempuan itu meminta maaf karena sudah menggunakan balkonnya tanpa izin. Lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Towa. Shintaro-sama. Towa kagum karena Shintaro tinggal sendirian di tempat sebesar ini. Towa mengira gedung apartemen itu ditinggali oleh Shintaro seorang. Shintaro pun heran dengan Towa dan menganggap kalau Towa itu aneh. Towa pun menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk balas budi karena telah membiarkannya tidur di balkon. Shintaro yang malu pun berkata kalau tidak usah melakukan apapun. Towa lalu melihat ada kucing yang berkelahi di balkon dan melerai kucing itu yang mengakibatkan tangan Towa terluka. Shintaro menyuruh Towa untuk pulang ke rumahnya karena berbahaya kalau seorang perempuan tidur di jalanan dan menanyakan alamat rumahnya. Towa lalu menjawab kalau dia tinggal di surga, tempat di mana para dewa tinggal dan mengaku kalau dirinya itu malaikat. Shintaro lalu menyimpulkan kalau Towa itu bukan sekedar kabur dari rumah saja, melainkan orang yang berbahaya. Kalau tidak berhati-hati, Towa akan menjual barang aneh kepadanya. Dan juga tidak mungkin orang normal tidur di balkon apartemen orang lain. Tiba-tiba alarm di HP-nya Shintaro berbunyi dan bergegas untuk pergi bekerja dan menyuruh Towa untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Shintaro pulang lebih awal karena tiba-tiba Shintaro terkena demam. Tapi di perjalanan, Shintaro melihat Towa bersama Om-Om. Shintaro pun menanyakan kepada Towa, apa yang di sebelahnya itu ayahnya. Shintaro dengan cepat membawa Towa pergi dari sana. Tiba-tiba Shintaro pingsan karena demamnya semakin parah. Di saat Shintaro sadar, Shintaro sudah ada di apartemennya. Towa pun menangis melihat Shintaro baik-baik saja. Towa juga memasakkan bubur untuk Shintaro. Shintaro menasehati Towa agar tidak mudah percaya dengan orang asing, dan menawarkan Towa untuk tinggal di apartemennya. Towa lalu memeluk Shintaro karena senang sudah diperbolehkan untuk tinggal di sana. Meskipun Towa orangnya aneh dan sembrono, tapi Towa itu orang yang baik. Shintaro lalu berterima kasih karena sudah membawanya sampai apartemen. Tapi Towa malah berkata kalau dia membawanya sambil terbang.
Keesokan harinya, Shintaro meyakini kalau gara-gara demamnya itu, sampai-sampai bermimpi bertemu malaikat. Tapi, saat menoleh ke samping, ada Towa yang sedang tertidur. Shintaro pun kaget melihat Towa yang bersayap dan tidur di sampingnya. Mereka pun ke minimarket untuk membeli makanan. Towa merasa aneh dan kegirangan karena di etalase ada roti yang berhadiah piring. Sampai-sampai sayapnya muncul dan membuat Shintaro khawatir kalau seseorang akan melihatnya. Sesampainya di apartemen, Towa meminta maaf karena sudah memperlihatkan sayapnya di depan umum. Padahal Towa sudah mempelajarinya di buku ensiklopedia kehidupan bumi, cara menyembunyikan sayap, tapi masih saja lalai. Shintaro lalu menyadari kalau setiap hari membeli porsi makanan untuk 2 orang, kemungkinan uang dari orang tuanya tidak akan cukup. Shintaro pun mengajak Towa untuk berbelanja bulanan karena kalau setiap hari membeli makanan siap saji, uangnya tidak akan cukup. Di sana, Towa menawarkan untuk menerbangkan keranjang belanjanya. Towa pun dikerumuni oleh banyak orang karena pakaiannya seperti orang asing. Shintaro lalu mengajak Towa untuk membeli pakaian untuknya. Towa pun memikirkan cara untuk membalas kebaikannya Shintaro. Shintaro-sama! Oh, 着替えた? 私、必ずShintaro-samaを幸せにします。Sesampainya di apartemen, Shintaro malah melupakan hal yang paling penting, yaitu membeli kasur lipat. Besoknya, Towa menceritakan kejadian saat pertama kali turun ke bumi dan bagaimana bisa sampai di balkon apartemennya Shintaro. Towa dikirim oleh dewa untuk mempelajari lebih banyak tentang kehidupan manusia dan cara mereka berinteraksi. Menurut buku ensiklopedia kehidupan bumi, ada 2 cara untuk berinteraksi dengan manusia. Cara yang pertama adalah pancarkan cahaya dari ketinggian, kemudian memperkenalkan diri dengan sopan, dan jangan lupa bentangkan juga sayap selebar-lebarnya. Cara yang kedua yaitu sembunyikan sayap dan membaur dengan manusia. Towa bingung mau memilih cara yang mana. Selagi Towa memikirkan itu, Towa mengantuk dan melihat ada gedung besar di depannya. Towa pun menyangka kalau balkon apartemennya Shintaro itu tidak terpakai dan berniat untuk bermalam di sana. Shintaro yang mendengar ceritanya Towa, bersyukur kalau Towa tidak terkena masalah dan menikmati makanan yang Towa masak. Towa pun meminta untuk dijelaskan tata cara untuk mandi. Di saat Towa sedang mandi, Shintaro berpikiran yang aneh-aneh. Shintaro pun mengalihkan pikirannya dengan belajar. Di saat Shintaro fokus, Shintaro malah lupa kalau di apartemennya ada Towa. Toilet. Tiga hari telah berlalu semenjak Towa tinggal di apartemennya Shintaro. Shintaro menjadi kurang tidur karena terlalu memikirkan tidur bersebelahan dengan Towa. Shintaro lalu bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dan memberitahu Towa untuk tidak pergi kemana-mana. Di perjalanan, Shintaro bertemu dengan teman-temannya. Temannya yang bernama Tsutsumi Sumugi mengkhawatirkan Shintaro karena wajahnya sangat pucat karena kurang tidur. Singkat cerita, saat jam istirahat, Sumugi menawarkan Shintaro untuk membuatkannya bekal karena melihat Shintaro hanya meminum jus kotak saja.
Belum sempat menjawab, Shintaro melihat ada Towa di jendela kelasnya. Towa membawakan bekal untuk Shintaro karena khawatir kalau Shintaro kelaparan di sekolah. Di atap sekolah, Shintaro memberitahu Towa kalau berbahaya jika berpergian memakai sayapnya. Kalau sampai ada yang melihatnya, bisa menjadi berita besar di mana-mana. Towa pun meminta maaf dan pergi sambil menaruh bekalnya. Shintaro lalu mencegah Towa untuk pergi, dan mengajaknya untuk makan bersama. Di kelas, seorang guru menyuruh Tsumugi untuk membawakan buku pelajaran ke ruang kelas lain. Di perjalanan, Tsumugi malah teringat akan pertemuan pertamanya dengan Shintaro. Di saat Tsumugi masih SD, keluarganya berkunjung ke rumah saudaranya di kota sebelah. Karena pergi menyelinap diam-diam, akhirnya Tsumugi tersesat di jalan. Lalu anak yang bernama Shintaro membantunya untuk mencari rumah saudaranya. Dia adalah cinta pertamanya Tsumugi. Setelah 9 tahun tidak bertemu lagi, secara mengejutkan, Shintaro mendaftar di sekolah yang sama dengan Tsumugi, dan Shintaro sepertinya tidak mengenali Tsumugi. Di saat sedang melamun, Tsumugi melihat Shintaro sedang bersama Towa yang membuatnya kaget. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Tsumugi melihat seseorang yang terbang dengan sayap. Sepulangnya dari sekolah, Shintaro kaget karena Towa mencuci pakaiannya dan tidak menyangka kalau Towa mencuci celana dalamnya juga. Towa juga menjahit celana dalamnya yang sudah berlubang. Sejak saat itu, Shintaro selalu mencuci celana dalamnya setiap tengah malam. Di rumahnya Tsumugi, Tsumugi masih tidak percaya kalau ada seseorang yang terbang memakai sayap. Tsumugi pun meyakini kalau dia sedang berhalusinasi, mana mungkin manusia bisa terbang memakai sayap. Keesokan harinya, Towa berniat untuk membawakan Shintaro bekal. Tapi Shintaro menolak karena tidak kepikiran alasan untuk menjelaskan ke teman-temannya. Karena teman-temannya tahu kalau Shintaro itu tinggal sendiri. Towa malah berpikiran kalau Shintaro membencinya. Pada akhirnya, Shintaro membawa bekalnya karena melihat Towa menangis. Di saat jam istirahat, teman-temannya bingung karena Shintaro tiba-tiba membawa bekal. Shintaro pun beralasan kalau dia menolong seorang nenek di jalan, lalu nenek itu memberikannya bekal. Tapi pada saat bekalnya dibuka, di dalamnya ada nama Shintaro. Sepulangnya dari sekolah, Shintaro langsung kerja sambilan. Manajer memberitahu kalau Izumi Noel, seseorang yang baru mendaftar kerja 2 minggu yang lalu itu jam kerjanya berbarengan dengan Shintaro. Shintaro lalu masuk ke ruang ganti. Tapi di sana malah ada Noel yang sedang berganti baju. Noel pun kaget dan langsung menampar Shintaro. Karena merasa bersalah sudah menampar Shintaro, Noel memberikan kain dingin untuk Shintaro. Shintaro pun meminta maaf dan berterima kasih atas kain dinginnya. Tapi Noel malah menjawabnya dengan tatapan sinis dan dingin. Singkat cerita, di saat jam kerja mereka sudah selesai, manajer memberitahu kalau ada contoh menu es krim yang baru di kulkas, dan meminta pendapat mereka berdua tentang rasanya. Es krim itu ternyata ada cherry di atasnya. Shintaro pun lalu teringat celana dalamnya Noel yang bermotif cherry.
Noel yang masih memikirkan tentang kejadian itu pun malu, dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba seisi ruangan terasa dingin. Shintaro yang ingin menolong Noel yang kedinginan malah dijawab oleh Noel kalau dirinya itu wanita salju. Naruhodo, Yuki Onna. Tenshi ga iruんだから、そりゃYuki Onnaだっているだろうな。違くて、冗談。空調が壊れかかって。泉さんが動揺すると吹雪が激しく。Noel pun kaget karena Shintaro percaya kepada perkataannya. Dengan kegaduhan yang mereka buat di restoran, mereka pun pergi dari sana, dan Noel secara tidak sadar malah membawa es krimnya. Setelah mereka memakan es krimnya, Noel heran kepada Shintaro yang percaya kalau dirinya itu wanita salju. Karena lebih masuk akal jika berpendapat kalau penghangat ruangannya itu rusak. 正直、天使がいるんだから悪魔はいるかもって思ってたんだよな。雪女はちょっとびっくりしたけど。Noel meminta untuk merahasiakannya dari orang lain. Noel pun menceritakan kalau semua keluarganya keturunan wanita salju. Ibu dan neneknya juga terlahir sebagai wanita salju. Ketika Noel merasa sedih, marah, dan juga malu, akan terjadi badai salju di sekitarnya. Padahal adik dan keluarganya dengan mudah mengendalikan emosinya. Hanya dia saja yang susah mengontrol emosinya. Makanya Noel memutuskan untuk menyendiri agar tidak ada yang mau berteman dengannya. Di rumah pun Noel kerjanya hanya menonton anime dan membaca manga. Maka dari itu dia ingin bekerja untuk belajar berinteraksi dengan orang lain. Noel pun sedih karena merepotkan banyak orang karena kekuatannya itu. Shintaro lalu menyemangati Noel. Akhirnya badai di sekitarnya pun reda. Noel pun berkata kalau baru pertama kali dia menceritakan tentang keturunan wanita salju kepada orang lain dan berterima kasih kepada Shintaro. Noel pun meminta Shintaro untuk menjadi temannya. 私ちゃんと友達いたことないから友達するの下手かもしれないんだけど、友達するの下手とは。俺でよければ。本当にいいの？私雪女だよ。よろしく、泉さん。ノエルでいいよ。慎太郎って呼んでいい？友達作れた。嬉しい。 Lalu datang Towa yang khawatir karena Shintaro belum pulang ke apartemen. Sumugi yang berniat ke minimarket pun melihat ada Shintaro dan menghampirinya. Tapi dibuat kaget karena melihat Towa yang terbang memakai sayap. Shintaro menyuruh mereka untuk melupakan kejadian ini. Noel malah kegirangan karena ada malaikat di depannya. Towa pun akhirnya jujur kalau dia itu malaikat yang dikirim oleh dewa untuk mempelajari manusia dan menjelaskan alasan kenapa dia tinggal di apartemennya Shintaro. Sumugi lalu heran kenapa Noel bisa bersama dengan Shintaro. Yang Sumugi tahu, Noel itu susah diajak bicara dan dia dijuluki Ratu Dingin di sekolah. Shintaro pun menjelaskan kalau Noel itu rekan kerjanya. Tapi, Noel tiba-tiba mengaku kalau dirinya itu wanita salju. Sumugi dan Towa pun percaya kalau Noel itu wanita salju karena bisa mengeluarkan badai di sekitarnya. Besoknya di sekolah, Noel menunggu Shintaro untuk pulang bersama.
Tapi karena jam kerja mereka itu bersamaan, Shintaro mengajaknya untuk pergi bersama ke tempat kerja. Noel malah menolak karena pulang bersama teman itu tidak boleh setengah hati. Di tempat kerjanya Shintaro kaget karena ada Tsumugi dan Towa di sana. Towa pun menceritakan kejadiannya. Jadi saat di apartemen, Towa kesepian, lalu datang kucing mendekatinya. Towa menanyakan kepada kucing itu alamat tempat kerjanya Shintaro. Tapi, saat Towa mengikuti kucingnya malah diam di atas bangunan. Dan kebetulan saat itu Tsumugi lewat, pada akhirnya mereka berdua pergi bersama ke tempat kerjanya Shintaro. Tsumugi beralasan kalau dia ingin memakan makanan yang manis-manis. Tapi aslinya Tsumugi penasaran dengan hubungan Shintaro dengan Towa dan mencari tahu tempat kerjanya. Di rumahnya Tsumugi menyesal karena tidak mendekati Shintaro sebelum Towa datang ke kehidupannya Shintaro. Tsumugi menyesal karena kurang berani mengungkapkan perasaannya. Tsumugi lalu menanyakan pertanyaan aneh kepada ibunya. Tsumugi menanyakan apa dia itu keturunan makhluk mistis. Tentu saja ibunya bingung dengan pertanyaan Tsumugi. Tsumugi lalu mengeluh kenapa dirinya itu sangat normal. Tsumugi pun bingung caranya untuk lebih dekat dengan Shintaro. Di sekolah, Tsumugi berencana untuk mengajak Shintaro pergi ke toko donat karena ibunya memberikan kupon diskon di sana. Tapi pada akhirnya, Tsumugi tidak bisa mengajak Shintaro karena tidak percaya diri. Lalu datang teman masa kecilnya yang melihat kupon itu dan mengajak Shintaro untuk pergi ke sana bersama-sama. Tapi tiba-tiba, dia baru ingat kalau ada tugas di klubnya. Akhirnya, mereka berdua yang pergi ke sana. Tapi Shintaro meminta untuk ditemani ke perpustakaan terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya, Shintaro malah ketiduran di perpustakaan. Setelah Shintaro bangun, mereka berdua pun pergi ke toko donat itu. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Shintaro dan Noel pun pulang bersama. Di perjalanan, Noel berterima kasih kepada Shintaro karena sudah menjadi temannya. Di saat Shintaro tiba di apartemennya, malaikatnya malah bertambah satu lagi. Malaikat itu bernama Shiu. Shiu pergi ke bumi karena ingin membawa Towa pulang. Shiu khawatir karena Towa tidak memberikan kabar, padahal baru seminggu sejak kedatangan Towa ke bumi. Setelah tahu kalau Towa itu tinggal bersama laki-laki, emosi Shiu langsung meluap. Towa langsung memberi Shiu minuman susu agar Shiu tenang. Kalau menyangkut minuman susu, Shiu mudah terkena rayuan karena Shiu sangat menyukai minuman itu. Setelah itu, Shiu langsung mengajak Towa untuk pulang. Tapi Towa menolak karena Towa dikirim langsung oleh dewa untuk mempelajari manusia. Shiu lalu berkata, setidaknya keluarlah untuk menghirup udara segar. Tapi ditolak lagi oleh Towa, karena Shintaro berkata kepadanya kalau di luar itu tempat yang berbahaya. Shiu kesal karena bagaimana caranya Towa mempelajari manusia kalau setiap harinya terkurung di apartemen ini. Shiu pun menangis dan pergi ke atap gedung. Setelah berhasil mengejar Shiu, Towa pun meminta maaf dan berterima kasih karena sudah mengkhawatirkannya. Tiba-tiba baju yang dipakai oleh Shiu bersinar yang menandakan kalau Shiu sebentar lagi akan diteleportasi. Shiu sekali lagi mengajak Towa untuk pulang bersamanya, tapi tetap saja Towa menolaknya.
Shiu lalu mempercayakan Towa kepada Shintaro. Karena Towa begitu mempercayai Shintaro, yang artinya Shintaro itu orang baik. Tapi, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Towa, akan Shiu pulangkan Shintaro ke Sang Pencipta. 貴様のことは全部認めたわけじゃないです。シオの方がトア様大好きだわ。おお、イリュージョン。 Setelah Shiu berteleportasi, Shintaro berniat untuk lebih sering mengajak Towa jalan-jalan keluar. Dan setelah Towa sudah terbiasa, Towa bisa keluar sendiri meskipun Shintaro sedang ada di sekolah agar tidak membuatnya khawatir. Towa pun menyetujui usulan Shintaro. 慎太郎様は優しい。私、慎太郎様に出会えて本当に良かったです。 Sudah beberapa hari semenjak Shintaro mengajak Towa pergi keluar. Shintaro sedang mengajari Towa tata cara melihat rambu-rambu lalu lintas. Lalu keesokan harinya, Shintaro mengajari cara membeli tiket untuk naik kereta dan sekalian pergi ke toko kue yang mereka lihat di TV. Singkat cerita, mereka pun pulang ke apartemen. Di depan apartemennya Shintaro, terlihat ada bibinya yang menunggu di depan pintu. Bibinya itu bernama Tokumitsumari. Dia yang meminjamkan apartemennya ke Shintaro untuk Shintaro tinggali. Bibinya langsung memeluk Shintaro sambil menangis. Setelah masuk ke dalam apartemen, bibinya langsung memakan makanan yang Shintaro beli. Bibinya itu seorang mangaka. Dia ke apartemennya Shintaro karena kabur dari kejaran editornya. Karena batas waktu pengerjaan manganya semakin mepet, bibinya sampai tidak tidur selama 3 hari. Towa pun menanyakan apa itu mangaka yang membuat bibinya itu bingung. 漫画家知らんの？お嬢なの？こういうのを描く人だよ。本の作家さんですか。 Bibinya lalu meminta maaf karena sudah memakan makanan mereka berdua. Sebagai gantinya, bibinya membawakan mereka kue ulang tahun. Ternyata bibinya sedang berulang tahun hari ini dan ingin dirayakan bersama-sama. Padahal dia sedang berulang tahun, tapi tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dia pikir editornya itu akan memberikan ucapan selamat ulang tahun, tapi ternyata editornya tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, dia membawa kue ulang tahun yang dia beli sendiri ke apartemennya Shintaro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mari-chan. Happy birthday to you. だからなんなんこれ。 Bibinya lalu menanyakan kenapa Towa bisa bersama dengan Shintaro. Shintaro pun bingung bagaimana caranya dia menjelaskan ke bibinya. Shintaro beralasan kalau Towa itu teman sekelasnya dan Towa ke apartemennya untuk membahas tentang perayaan festival sekolah. Bibinya pun memberitahu ke Towa kalau dia itu dulunya yang menjaga Shintaro waktu kecil. 舞ちゃん、これ何？あの頃のしんちゃんは天使だったな。超可愛かった。ところで、なんでトワちゃんはしんちゃんを様付けしてるの？確かに普通に呼ばれすぎて慣れちゃってた。もしかしてしんちゃんが呼ばせてるの？違う。聞くな。だな。俺学校でみんなにそう言われてるんだ。 Saat bibinya ke toilet, bibinya heran kenapa ada 2 sikat gigi di sana. Shintaro berbohong kalau dia tipe orang yang memakai sikat gigi terpisah untuk gigi atas dan gigi bawah. Setelah itu, bibinya menyuruh Shintaro untuk mengantarkan Towa pulang karena sudah larut malam. Shintaro dan Towa pun kebingungan. Di perjalanan, mereka berencana untuk berpisah di perempatan, lalu Towa akan naik ke balkon sambil menunggu bibinya pulang. Sebelum berpisah, bibinya Shintaro dan Towa berbicara secara empat mata. Bibinya berkata kalau Shintaro itu orang yang baik dan berterima kasih karena sudah mau berteman dengan Shintaro. Setelah sampai apartemen, Shintaro menyuruh bibinya untuk segera pulang. Tapi bibinya menolak dan tidak mau bekerja lagi karena editornya itu lupa hari ulang tahunnya. Tiba-tiba, datang editornya ke apartemennya. ごめんなさい、怒んないで。働きますので。馬車馬のように働きますので。誕生日おめでとう。
今日中に言えてよかった。忘れてなかったの？忘れてない。Editornya sangat cemas saat bibinya tiba-tiba menghilang. Bibinya pun terharu karena editornya masih mengingat ulang tahunnya. Mereka berdua pun berpamitan. Beberapa hari kemudian, saat Shintaro pulang kerja, ada seseorang yang menabraknya. Orang itu meminta tolong kepada Shintaro karena dia sedang dikejar oleh seseorang. Mereka berdua pun lari. Padahal, orang yang mengejarnya itu hanya ingin mengembalikan bukunya yang terjatuh di jalan. Orang itu lalu mengendus aromanya Shintaro karena aroma Shintaro sangat enak. Shintaro berpikir kalau aroma di restoran tempat dia bekerja menempel di bajunya. Orang itu lalu menyebut dirinya keturunan terakhir Transilvania yang bernama Lilisika, seorang vampir. Shintaro pun kaget karena dia berpikir kalau akan bertemu iblis atau kappa, ternyata malah bertemu vampir. Tapi, tiba-tiba lensa kontaknya Lily jatuh. Shintaro pun jadi meragukan ucapannya Lily dan menganggap kalau Lily itu hanya terkena sindrom Chunibyo. Tapi karena khawatir, akhirnya Shintaro mengantarkan Lily ke tempat kerjanya. Malam pun tiba, di apartemennya Shintaro, di saat Shintaro sedang tidur, tiba-tiba datang Lily. Lily terlihat menjilati lehernya Shintaro. Lily mengikuti aromanya Shintaro untuk sampai ke apartemennya Shintaro. Lily pun terbang memakai sayapnya karena Shintaro masih belum percaya kalau dia itu seorang vampir. Shintaro pun menanyakan kalau memang Lily itu vampir yang asli, kenapa dia memakai lensa kontak sebelumnya. Lily pun menjawab kalau yang dia idolakan itu vampir Eropa, jadi dia memakai lensa kontak agar mirip dengan vampir Eropa. Shintaro khawatir kalau Lily menghisap darahnya. Tapi dibantah oleh Lily karena dia itu vampir kelas atas yang tidak minum darah manusia. Sebagai gantinya, Lily meminum jus anggur. Karena Lily tidak mau pulang, akhirnya mereka berdua pasrah dan mulai mengabaikan Lily. Keesokan paginya, Lily sudah tidak ada di sana. Towa mengira kalau Lily berubah menjadi abu karena terkena sinar matahari. Di sekolahnya, Shintaro malah bertemu dengan Lily. Ternyata Lily satu angkatan dengan Shintaro. Shintaro bersyukur kalau Lily tidak berubah menjadi abu. Lily pun mengatakan kalau sinar matahari tidak akan melenyapkannya, meskipun dia memang membenci teriknya matahari. Lily berencana untuk datang lagi ke apartemennya Shintaro nanti malam, tapi dilarang oleh Shintaro. Di kelasnya, karena penasaran, Shintaro menanyakan tentang Lily ke teman-temannya. Temannya bilang kalau ciri-ciri yang disebutkan Shintaro itu mirip dengan seseorang yang bernama Kagami Sayuri. Shintaro pun heran kenapa namanya bisa menjadi Lilisika. Di saat Shintaro ingin pulang, ada kelelawar familiarnya Lily menyuruh Shintaro untuk mengikutinya. Kelelawar itu pergi menuju klub penelitian ilmu goib. Ternyata Lily itu anggota di klub itu. Lily lalu mengajak Shintaro untuk menjadi pelayannya supaya Shintaro bisa jinak kepadanya. Tapi tentu saja Shintaro menolaknya. Lily melakukan semua itu karena Shintaro tidak mengizinkannya untuk datang ke apartemennya. Makanya Lily ingin menjadikan Shintaro pelayannya. Dengan penolakannya Shintaro, Lily menjadi semakin liar. Tapi tiba-tiba, Sumugi dan Noel yang sedang menguping malah terjatuh dan pintunya terbuka. Lily dan Noel kaget karena wanita salju dan vampir benar-benar nyata. Sumugi pun menjadi pucat karena Shintaro malah berkenalan lagi dengan makhluk mistis lainnya. Lily lalu meminta maaf karena sudah merepotkan Shintaro. Melihat Lily yang menangis, Shintaro pun mengizinkan Lily untuk datang ke apartemennya. Semenjak saat itu, mereka selalu datang ke ruangan klubnya Lily untuk belajar bersama, karena ujian semester semakin dekat.
Singkat cerita, karena ujiannya sudah selesai, mereka bertiga pun berniat untuk pergi dari ruangan klubnya Lily karena tidak enak kalau mengganggu anggota klub yang lainnya. Di saat Shintaro membuka pintu, ada anggota klub yang bertabrakan dengannya. Dia bernama Surumi Hisui, satu angkatan dengannya. Hisui sepertinya sangat ketakutan saat berbicara dengan Shintaro. Sumugi pun meminta maaf karena memakai ruangan klubnya tanpa izin. Lily pun berkata kalau anggota di klub ini hanya tersisa 2 orang saja semenjak para senior lulus. Mereka semua lalu pergi ke restoran karena ingin merayakan selesainya ujian semester. Di jalan, Lily mengundang semuanya untuk bergabung ke dalam klub penelitian ilmu goib karena klubnya terancam bubar karena kekurangan anggota. Tapi Shintaro menolak ajakannya Lily. Sumugi dan Noel pun ingin bergabung asalkan Shintaro bergabung. Karena ada festival di sekitar sana, pada akhirnya mereka semua mampir ke sana. Setelah selesai dari festival, Lily malah melompat ke sungai. Shintaro pun berniat untuk mencegahnya, tapi Shintaro lupa kalau Lily itu bisa terbang. Akhirnya malah Shintaro yang tenggelam. Hisui pun dengan cepat melompat ke sungai itu, berniat untuk menolong Shintaro. Shintaro, Tokubitsu! Daijoubu? Itai tokoro nai? Samuku nai? Lily pun meminta maaf kepada Shintaro karena terlalu terbawa suasana sampai-sampai sindrom Chunibyo-nya keluar. Shintaro lalu berterima kasih kepada Hisui karena sudah menyelamatkannya. Hisui pun mengaku kalau sebenarnya dia bukan takut kepada Shintaro, melainkan dia tidak terbiasa untuk berbicara dengan laki-laki. Shintaro pun bersyukur karena Hisui tidak membenci dirinya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu di belakang punggungnya Hisui. Shintaro menebak kalau Hisui itu seorang kappa. Lily juga sebenarnya ingin mengatakan hal itu kepada Shintaro, tapi dilarang oleh Hisui. Ternyata penyebab Hisui berubah jadi kappa adalah gara-gara Hisui memakan mentimun di festival tadi. Lily pun menjelaskan jika belum 1 jam setelah makan mentimun lalu terkena air, seorang kappa akan mengalami perubahan. Selain itu, Hisui bukan kappa biasa, dia itu cucu dari bos Federasi Kappa Nasional, yang artinya dia calon kappa nomor 1 di Jepang. Noel lalu menenangkan Hisui yang sedang cemas dan memberitahu kalau dirinya itu wanita salju. Shintaro lalu membawa Towa dan mereka berdua pun berkenalan. Keesokan harinya, di saat Towa sedang berbelanja, dia menemukan Shintaro sedang berada di kafe bersama teman-temannya. Di saat ingin menyapanya, tiba-tiba Towa tidak jadi memanggilnya karena melihat Noel terlihat sedang menyuapi Shintaro. Towa pun kesal karena waktu kemarin malam, Towa melakukan hal yang sama kepada Shintaro, tapi Shintaro menolaknya. Padahal, Shintaro juga menolak suapan dari Noel. Sepulangnya Shintaro, Towa terlihat marah dengan Shintaro. Okotteru? Towa lalu menenangkan dirinya dan bersikap seperti biasa lagi. Keesokan harinya, Noel mengunjungi tempat kerjanya walaupun dia tidak ada jam kerja di hari itu karena ingin mengajak Shintaro untuk pergi nonton bersamanya. Tapi Noel kaget karena teman-temannya Shintaro ada di sana. Noel lalu mengajak Shintaro untuk pergi bersamanya saat jam kerjanya Shintaro selesai. Tapi Shintaro tidak bisa pergi karena Shintaro harus lembur menggantikan pegawai yang tidak masuk kerja. Karena filmnya terakhir tayang hari ini, Sumugi mengajak semuanya untuk nonton bersama-sama. Di perjalanan, Noel terlihat murung karena dia inginnya pergi bersama Shintaro. Singkat cerita, filmnya selesai. Noel bersyukur bisa menonton filmnya di hari terakhir. Dan film itu masuk ke dalam daftar rekomendasinya. Tapi lagi-lagi, Noel murung karena tidak bisa menontonnya bersama Shintaro.
ハモった。Mereka lalu pergi dari sana karena sudah ada janji ingin bertemu dengan Shintaro di sebuah kafe. Noel pun tidak sabar ingin bertemu dengan Shintaro. Lily menanyakan pendapatnya Hisui yang sudah membaca karya aslinya di novel. Dan secara refleks Noel menanyakan perbedaan dialog di karya aslinya. Mereka pun membahasnya sampai-sampai Noel bersemangat. Mereka lalu berterima kasih kepada Noel. Karena berkatnya, mereka bisa menonton filmnya di bioskop. 恥ずかしい。慎太郎の友達に嫉妬してつまらない態度とって自分から会話もできなかった。変わりたい。 Noel pun menjawab, padahal mereka semua bukan temannya, tapi mau menemaninya nonton. Mereka semua pun bingung dengan perkataannya Noel. Dan berkata meskipun Shintaro tidak ada, tapi mereka semua tetaplah berteman. Noel pun terharu dan lari begitu saja. 嬉しい。夢みたい。全部慎太郎のおかげだ。慎太郎が友達になってくれなかったら多分みんなと友達になれなかった。 Noel lalu terdiam dan bingung akan perasaannya kepada Shintaro. Lalu tiba-tiba di hadapannya ada Shintaro. もしかして私慎太郎のこと友達じゃなくて親友だと思ってるってこと？ Shintaro pun bingung karena tiba-tiba Noel berkata kalau mungkin saja dia dan Shintaro itu bukanlah teman melainkan sahabat. Lalu yang lainnya pun datang. Malamnya, Shintaro dan Towa kepanasan lalu mereka berendam di bak mandi. Shintaro kesal karena saat musim panas begini AC-nya malah rusak. Lalu datang Lily ke apartemennya Shintaro. Lily datang ke apartemennya Shintaro untuk memberikan undangan camp pelatihan klub penelitian ilmu goib. Shintaro menolaknya karena merasa dia bukan anggota klub penelitian ilmu goib. Pada akhirnya, Shintaro bersedia ikut karena ada AC-nya di sana. Keesokan harinya, mereka pun kaget karena tempat janjiannya berada di gedung besar dan tinggi. Lalu ada petugas yang menghampirinya dan mengantarkan mereka ke atap gedung. Mereka lalu menaiki helikopter menuju ke salah satu tempat kediamannya Surumi. Saat sampai tujuan, mereka baru sadar kalau helikopter itu bertuliskan Surumi, perusahaan keluarganya Hisui. PT Surumi itu salah satu dari 4 konglomerat di Jepang. Lily pun sudah memberitahunya sejak awal kalau Hisui itu cucu dari bos Federasi Kappa Nasional. Hisui-san, すごいんですね。すごいのは私じゃないから。こっちです。 Di sana, mereka disambut oleh 2 orang saudari kembar yang menjadi pelayan. Keluarga pelayan itu telah melayani keluarga Surumi selama beberapa generasi dan juga seorang kappa. Atas saran dari pelayan kembar itu, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai dan bersiap-siap terlebih dahulu. Shintaro pun menanyakan baju renang untuk laki-laki. Pelayan itu tidak menyangka kalau Hisui berteman dengan laki-laki. Mereka pun bersenang-senang di sana. Setelah bermain di pantai, mereka semua pun tidur. Tentunya Shintaro tidur di ruangan terpisah dengan yang lainnya. Shintaro pun terbangun dan ingin pergi ke pemandian air panas. Tapi di sana ada Hisui yang sedang berendam. Shintaro bingung kenapa Hisui tidak berendam bersama yang lainnya sebelum tidur tadi. Di saat Shintaro ingin keluar dari pemandian air panas itu, Shintaro dicegah oleh Hisui dan menyuruhnya untuk ikut berendam juga. Hisui pun menceritakan tentang dirinya yang sudah lama kenal dengan Lily, bahkan sebelum masuk SMA. Hisui mendapat ramalan kalau dia harus mendaftar ke sekolah umum bukan sekolah khusus perempuan. Hisui mendapatkan ramalan itu dari nenek-nenek yang Hisui selamatkan waktu itu. Shintaro merasa kalau nenek itu tidak asing.
dan pernah bertemu dengan nenek itu sebelumnya. Karena ramalan itu, Hisui jadi tidak masuk ke sekolah khusus perempuan. なかなか共学になれなくて少し辛かったんです。翡翠ちゃん。でもみんなと会えたから今の学校入ってよかったって今は思ってます。そっか。翡翠ちゃんのこういう言葉聞けたし、合宿に来た意味あったかも。 Setelah selesai berendam, Shintaro disergap oleh pelayan kembar itu. Karena Shintaro sudah dengan lancang berendam bersama Hisui, maka dari itu Shintaro dipaksa ikut pelatihan sumo dengan pelayan kembar itu. Sejak zaman dulu, Kappa memang sangat menyukai olahraga sumo. Tapi tiba-tiba Lily terbangun dari tidurnya dan ingin merencanakan sesuatu. Shintaro pun tiba di kamarnya dan ingin tidur sehabis main sumo. Tapi Lily mengganggunya dan mengajaknya untuk bermain pemanggilan setan. Dan semuanya jadi terbangun dan berkumpul di luar. Shintaro menganggap kalau hal ini tidak penting, tapi dibantah oleh Lily karena itu adalah bagian dari kegiatan klub penelitian ilmu goib. Lily akan mencontoh mantra yang tertulis di buku yang dia bawa. Seharusnya sebelum mengucapkan mantra itu butuh seserahan ayam hitam yang belum bertelur. Tapi karena tidak tega dengan ayamnya, akhirnya Lily memakai kue coklat berbentuk ayam. では儀式の煮えとなるがよい。それでは東を向いてご唱和ください。エロヒムよ、エサイムよ、我が呼び声を聞け。エロヒムよ、エサイムよ、我が呼び声を聞け。エロヒムよ、エサイムよ、我が呼び声を聞け。何これ。マジで何か来るかも。エロヒムよ、エサイムよ、我が呼び声を聞け。Shintaro dan Towa pun kaget karena yang muncul malah Siu. Tapi tidak lama, Siu langsung menghilang kembali. Mereka pun tidak percaya kalau itu semua berhasil. Lily berpikiran, mungkin saja karena ada Towa, jadinya yang muncul malah malaikat kecil. Gara-gara pemanggilan itu, mereka tidak lagi mengantuk. Dan Noel mengusulkan untuk bermain kembang api. Tiba-tiba pelayan kembar itu muncul dan membawa kembang api. Beberapa hari kemudian, Shintaro dan Towa pergi mengunjungi Tokyo Skytree. Di sana, ada tempat untuk menyewa kimono. Towa pun menyewa kimononya atas saran dari Shintaro. Setelah sampai di Skytree, Towa kagum karena bisa sampai ke atas tanpa sayapnya. Towa menanyakan kepada Shintaro kenapa dia tidak terlihat takut padahal dia ada di ketinggian seperti itu. Shintaro menjawab kalau dia tidak takut karena kalaupun dia terjatuh, Towa pasti akan menyelamatkannya. Towa pun dengan lugunya setuju. Lalu mereka mampir ke festival dekat sana. Karena di sana sangat ramai, mereka berdua sempat terpisah. Shintaro-sama. Di saat ingin pulang, Shintaro memberikan Towa hadiah. Towa pun berterima kasih kepada Shintaro.
Towa lalu mengajak Shintaro ke gang sepi. Towa menyuruh Shintaro untuk memejamkan matanya. Shintaro pun ketakutan karena tiba-tiba ada di langit. Tapi karena kekuatannya Towa, Shintaro tidak akan jatuh. Towa mengatakan kalau itu semua adalah balasan dari hadiah yang tadi. Sejak Towa datang ke bumi, dia sering merasa gelisah. Tapi berkat Shintaro yang mengenalkan dunia luar kepadanya, Towa jadi bisa mengenal Tsumugi, Noel, Lily, dan juga Hisui. Dunia manusia membuatnya tahu apa itu kesenangan dan kehangatan. Berkat itu semua, Towa bisa belajar banyak. Dan yang paling penting, Towa senang bisa bertemu dengan Shintaro. Tapi karena Towa harus lebih banyak mempelajari tingkah laku manusia, Towa masih harus tinggal di apartemennya Shintaro. Selesai juga cerita dari anime One Room, Hyattari Futsu, Tenshizuki. Like dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau begitu, sampai jumpa di video dongtel yang lainnya.